'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini banyak orang langsung terpana ketika melihat seorang pemuda berpakaian hitam tiba-tiba muncul. Sebuah sambutan hormat bergema dari atas benteng. Meskipun pemuda ini tampak lebih dewasa setelah beberapa tahun, wajahnya masih sangat dikenali oleh banyak orang dan dia adalah Xiaoyan. Seolah waktu berhenti sejenak. Seiring ketibaannya, suasana berubah drastis. Namun tiba-tiba, sesosok muncul diam-diam di belakangnya seperti bayangan hantu. Angin tajam dari telapak tangan sosok itu meluncur ke punggung Xiaoyan dengan kekuatan luar biasa. Serangan menyelinap ini mengejutkan semua orang. Bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, tubuh penyerang dari sekte singa mendalam terpental mundur dengan darah memancar dari mulutnya. Sorak-sorai bergema saat puluhan sosok melangkah di udara. Mereka mengenakan pakaian hitam dan auranya sangat kuat sekitar level Daozun. Sebanyak 30 orang kekuatan luar biasa ini membuat seluruh sekte musuh tercekat dalam ketidakpercayaan. Barisan seperti ini bisa mendominasi seluruh wilayah barat laut, gumam Hai Bodong dengan nada terkejut. Sementara itu, Xiaoyan menatap seorang gadis kecil yang dipeluknya dengan penuh kelembutan. "Siapa namamu?" tanya Xiaoyan. "Xiao Xiao," jawab Xiao Xiao dengan pelan. Meskipun belum mengenalnya secara langsung, ikatan darah yang kuat membuat Xiao Xiao tidak merasa asing di pelukan Xiaoyan. "Apakah kau ayahku?" tanyanya dengan polos. Pertanyaan itu membuat hati Xiaoyan bergetar hebat. Dia tersenyum hangat dan membalas, "Anak yang baik." Tiba-tiba suara tawa akrab menggema. Seorang pria datang mendorong kursi roda dengan cepat. Itu adalah saudara laki-lakinya. "Saudara kedua," seru Xiaoyan, wajahnya penuh haru. Xiaoli langsung memeluk Xiaoyan dengan keras dan menepuk bahunya. "Kau baik-baik saja?" "Ya, aku baik-baik saja," jawab Xiaoyan. "Bagus, kau sudah kembali. Ini belum terlambat," ucap Hai Bodong. Xiaoyan lalu menatap seorang wanita cantik berbaju zirah merah ketat Cailin. Meskipun kuat, matanya terlihat rumit. "Aku pikir kau tidak akan kembali," ucap Cailin. Ada sedikit kemarahan dan banyak keluhan dalam suaranya. Selama bertahun-tahun, dia bukan hanya membesarkan Xiao Xiao tetapi juga memimpin aliansian di tengah tekanan besar. Semua beban itu dia tanggung sendirian karena pria di hadapannya. "Kakak ketiga, iparku ini sudah cukup menderita. Jangan sampai mengecewakannya, atau kami yang akan menuntutnya," ucap Xiaoli dengan serius. Xiaoyan berjalan mendekat lalu dengan lembut memeluk Cailin. "Maaf, ini sudah terlalu sulit untukmu," ucap Xiaoyan dengan pelan. Mata Cailin berair. Meskipun selama ini dia bersikap kuat, dia tetap seorang wanita yang menantikan pelukan hangat suaminya. Namun dia tetap bergumam, "Jangan pikir kau akan bebas hanya karena berkata begitu." Cailin segera menarik diri dari pelukan itu. Sebagai pemimpin aliansian, dia tidak ingin terlihat lemah di hadapan banyak orang. "Serahkan yang lainnya padaku," ucap Xiaoyan sambil mengelus kepala Xiao Xiao. "Putri yang baik, ikutilah ibumu," ucap Xiaoyan. "Ayah, lakukan yang terbaik," jawab Xiao Xiao dengan polos. Cailin memperingatkan, "Hati-hati, banyak elit Daozun di pihak musuh." Xiaoyan tersenyum dan melangkah ke udara. Matanya menatap pria besar bernama Sitian. "Kau Xiaoyan, kepala aliansian?" tanya Sitian terpana. Namun Xiaoyan tidak menjawab. Dia hanya menatapnya dengan tenang. Sitian marah lalu mengayunkan pedang emasnya ke arah Xiaoyan. Pedang itu menyala dan menghantam tubuh Xiaoyan dengan keras. Tapi Xiaoyan tidak mundur satu langkah pun. "Apa?" Sitian terkejut. Bahkan serangan yang bisa menaklukkan Daozun bintang 7 tidak mampu menyentuh Xiaoyan. Dengan gerakan cepat,
Xiaoyan mengayunkan telapak tangan berapi-api dan api panas menyelimuti si Tian dan menghancurkan pertahanannya seketika. Tubuhnya terbakar dan terpental ke tanah. Dia, bintang 8 Daozun, seru semua orang. Pada saat yang sama kabut hitam kemudian muncul di langit. Seorang berjubah hitam melangkah perlahan dan itu adalah Tianzun ke-9. Aku tidak menyangka bocah sepertimu berani kembali, ucap Tianzun ke-9 dengan dingin. Aku khawatir kau tidak punya kualifikasi untuk menangkapku, jawab Xiaoyan tersenyum tipis. Keduanya lalu terlibat dalam pertarungan sengit. Serangan Tianzun ke-9 terus diluncurkan. Namun Xiaoyan mampu menahan semuanya. Bahkan ketika 3 ahli Hall of Soul lainnya muncul, 3 tetua Hu dari dataran tengah juga datang membantu Xiaoyan. Dalam waktu singkat, medan pertempuran penuh dengan kekuatan para elit Daozun bintang 8 dan 9. Namun kejutan terbesar datang saat Tianzun ke-4 muncul, ahli transformasi darah legendaris yang sudah lama menghilang. Dengan hanya menggenggam tangannya dari kejauhan, tubuh si Tian, kepala sekte singa mendalam, meledak dalam sekejap. Semua orang tercengang. Tarik mundur semua pasukan. Orang ini sangat gila dan dia akan membantai siapapun, perintah Cailin. Xiaoyan kini berhadapan langsung dengan Tianzun ke-4. Kekuatan Tianzun ke-4 membuat darah dalam tubuh Xiaoyan mulai bergejolak. Namun garis keturunan barunya dari makam surgawi aktif secara otomatis dan menetralkan efek transformasi darah itu sepenuhnya. Ini adalah garis keturunan dari makam surgawi. Sangat kuat, hingga bahkan transformasi darah pun tidak bisa mempengaruhiku, ucap Xiaoyan. Tatapan Tianzun ke-4 terkejut. Tidak mungkin, kau telah membangkitkan tato klan Xiao. Senyuman tipis muncul di wajah Xiaoyan. Tato klan muncul di dahinya, auranya meningkat tajam dan tidak lagi kalah dari Tianzun ke-4. Kini pertarungan sebenarnya akan dimulai. 2 puncak Daozun bintang 8 bersiap saling menghancurkan. Xiaoyan merasakan Daoqi yang melonjak dari dalam tubuhnya. Dia segera mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Tianzun ke-4 yang tampak terkejut. Tanpa menjawab, kakinya melangkah maju dan tubuhnya menghilang. Meskipun teknik besar transformasi darah tidak berguna melawanmu, aku masih bisa merasakan aliran darah dalam tubuhmu untuk menentukan posisimu. Karena itu, kecepatanmu tidak berguna melawanku, ucap Tianzun ke-4. Tianzun ke-4 langsung mundur 3 langkah. Gelombang Daoqi berdarah keluar dari tubuhnya dan berkumpul di telapak tangannya. Lalu dia menghantam darah itu ke ruang kosong di sebelah kanannya. Keluarlah Xiaoyan. Namun meski posisinya terdeteksi, Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Sebaliknya dia melangkah maju dan membiarkan serangan Tianzun ke-4 mendarat di dadanya. Pada saat yang sama, tinjunya menghantam tubuh Tianzun ke-4. Metode serangan ini adalah pertukaran pukulan langsung tanpa teknik apapun. Bahu Xiaoyan hanya bergetar sedikit setelah menerima pukulan tersebut. Ekspresinya tetap tenang seolah tidak merasakan sakit. Di sisi lain, Tianzun ke-4 justru dipaksa mundur beberapa langkah sambil mengerang. Dia terkejut karena serangannya nyaris tidak berdampak sementara tinju Xiaoyan jauh lebih unggul. Sepertinya kau tidak akan mampu bertahan jika kita bertukar pukulan terus seperti ini, ucap Xiaoyan sambil tersenyum membersihkan pakaiannya. Wajah Tianzun ke-4 menjadi muram. Pandangannya menatap kain di tubuh Xiaoyan. Dia menyadari sebagian besar kekuatan pukulannya telah diserap oleh pakaian aneh tersebut. Namun yang lebih membingungkan, sisa kekuatannya tidak mampu melukai Xiaoyan sedikit pun. Sisa serangan itu ternyata telah diserap oleh armor naga Phoenix kuno. Yang tersembunyi di bawah kulit Xiaoyan dan rahasia seperti itu mustahil dipahami oleh Tianzun ke-4. Saat ini Tianzun ke-4 merasa tertekan. Serangannya tidak membahayakan Xiaoyan sementara dia sendiri tidak bisa mengabaikan serangan musuhnya. Namun Tianzun ke-4 bukanlah orang biasa. Dia tahu jika kekuatannya sekarang tidak cukup, maka dia harus segera menggunakan kekuatan yang lebih besar.
Teknik besar transformasi darah. Darah penelan hebat. Teriak Tianzun keempat. Teriakannya menggema ke seluruh penjuru. Tubuh siapapun yang lebih lemah dari elit Daozun dalam radius 10.000 kaki meledak seketika, berubah menjadi darah yang langsung terserap ke tubuhnya. Jurang bawah juga bergejolak, lautan darah meluap dan diserap olehnya. Aura Tianzun keempat melonjak dengan liar. Meski kekuatannya belum mencapai kelas Banseng, ia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Xiaoyan, jangan bermain-main denganku. Hari ini, aku akan menangkap darah seluruh klan Xio beserta garis keturunanmu, ujar Tianzun keempat dengan marah. Xiaoyan menyadari peningkatan kekuatan Tianzun keempat dan menanggapi dengan serius. Dia memanggil 4 kelompok api surgawi dan suhu tinggi langsung menyebar. Kelompok api transformasi kehidupan, sebuah api surgawi buatan yang sangat kuat. Dengan kelima api itu, Xiaoyan membentuk formasi misterius. Tianzun keempat mendengus dingin dan mengeluarkan pilar darah besar ke awan berdarah. Telapak darah setinggi 10.000 kaki ditembakkan ke arah Xiaoyan. Lihatlah bagaimana aku mengubahmu menjadi debu, teriak Tianzun keempat dengan sombong. Teknik 5 cincin pengendalian api. Xiaoyan membentuk segel tangan dan 5 kelompok api meledak ke langit, menghantam telapak darah dengan kekuatan dahsyat. Darah dingin dan api saling berbenturan, menciptakan ledakan energi mengerikan di langit. Saat Tianzun keempat teralihkan, sosok Xiaoyan tiba-tiba muncul di belakangnya. Bagaimana ini mungkin? Tianzun keempat terkejut saat dia gagal menyadari pergerakan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dingin, lalu dengan cepat menghantam telapak tangannya. Bola hitam muncul dan menghantam Tianzun keempat. Meskipun Tianzun keempat mencoba membentuk perlindungan, kekuatan pukulan Xiaoyan tetap berhasil menembus dan membuatnya memuntahkan darah dan tubuhnya meluncur mundur. Menyadari situasinya jatuh dalam kerugian besar, Tianzun keempat berencana untuk melarikan diri. Saat dia hendak kabur, Xiaoyan muncul lagi tepat di depannya dengan sayap kuno hijau merahnya, lalu melepaskan teknik pamungkasnya. Itu adalah teratai api. Ledakan hebat terjadi dan api menghanguskan tubuh Tianzun keempat dan mengubahnya menjadi seperti babi panggang. Tubuhnya terjatuh ke lautan darah yang menggelembung sebelum akhirnya menghilang bersama lautan darah tersebut. Namun tepat sebelum mati, Tianzun keempat berhasil memanggil terowongan spasial dengan menghancurkan token giok terakhirnya. Seketika tubuhnya ditelan oleh pusaran ruang dan menghilang. Xiaoyan mengepalkan tangannya mengeluarkan pilar api ungu yang menembus jurang untuk memastikan Tianzun keempat tak kembali. Meskipun gagal membunuhnya sepenuhnya, luka yang diderita Tianzun keempat akan sangat sulit dipulihkan. Bahkan tidak akan bisa menembus ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Setelah kembali ke langit luar, Xiaoyan melihat para ahli dari Aula Jiwa dan Sekte Singa Mendalam masih bertempur. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan 10 pilar api surgawi ke arah mereka. Banyak elit biasa langsung muntah darah dan kabur, yang tersisa melarikan diri dalam kepanikan. Para ahli dari sekte lain yang sebelumnya dipaksa bergabung oleh Sekte Singa Mendalam mulai memohon belas kasihan pada Xiaoyan. Dia tidak membunuh mereka namun berkata, "Jika kalian ingin pergi, tukarkan nyawa kalian dengan orang-orang dari Sekte Singa Mendalam." Seketika pertempuran baru pun pecah di antara mereka sendiri. Sekte Singa Mendalam porak-poranda, reputasinya hancur dan nasibnya sudah ditentukan. Setelah menyelesaikan pertempuran dan menghabisi para musuh, Xiaoyan kembali disambut sorak-sorai seluruh aliansi. Di antara mereka, Xiao Xiao anak kecilnya melambai padanya dari pelukan Cailin. Xiaoyan menatap anaknya dengan mata penuh kasih dan tekad. "Tenang, ayah akan menyelamatkanmu dan akan mempersatukan keluarga kita kembali," ucapnya dalam hatinya. Saat dia mencium pipi Xiao Xiao, seekor ular 7 warna muncul dari mulut anaknya. Itu adalah 7 warna surga menelan piton, binatang langka yang setara dengan Daoseng di masa lalu.
Cailin menjelaskan bahwa karena asinya dan kekuatan jiwa ular tersebut, Xiao Xiao kini telah memiliki kekuatan sekelas elit Daozong sejak lahir. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.